acara ini saya Rian Ramadhani, anggota SCC, ingin mendatangkan narasumber. Mas? Oh, Iya. iya, nama saya Jody Himawan. Saya dari founder of Essence Creative. Founder Essence Creative. Dan ini adalah VT dari narasumber kita. Jody Himawan adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis yang memiliki passion berbisnis yang kuat. Ia adalah founder sekaligus pendiri sebuah agensi kreatif yang dinamakan Essence Creative. Jadi gini Kak. Gimana? Jadi gini, kami ada beberapa pertanyaan. Gak beberapa sih, banyak sih. Ada banyak pertanyaan. Oke. Tentang kakak dan tentang mungkin proker mungkin ya. Program. Oh, Dalam Essence. program ya, Oke. program. Untuk pertanyaan pertama, pandangan kakak soal keberadaan bisnis di media sosial bagaimana Kak? Bisnis di media sosial. Iya. Sebenarnya karena kita udah masuk industri 4.0 ya, jadi setiap bisnis yang ada di media sosial itu sebenarnya berperan penting, terutama di Instagram. Karena tergantung sih sebenarnya jenis bisnisnya apa. Kayak misalnya buat coffee shop atau buat food, Instagram mungkin adalah sebagai wadah soft selling. Kayak gitu. Kalau misalnya retail itu juga bisa soft selling, cuma lebih ke hard sellingnya lebih ke website mungkin. Lebih ke website. Kayak gitu. Jadi gimana guys? Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ini menurut kakak keuntungan dan manfaat menjalankan bisnis di media sosial bagaimana? Sebenarnya keuntungannya adalah karena semua orang kan sekarang udah main media sosial nih. Mungkin kebanyakan nggak semua orang sih ya, mungkin sekitar 70% pada sebuah negara Zaman atau milenial berapa, gitu. zaman milenial. Semua orang pada main media sosial nih. Nah, dan semua orang semestinya ketika dia main media sosial berarti mereka tahu apa yang sedang mereka cari gitu loh. Iya. Dan semua media sosial memberikan informasi yang terbaik gitu loh, di Iya. setiap platform yang ada, kayak misalnya Instagram segala macam, Facebook, Twitter gitu. Jadi sebenarnya bisnis di media sosial lebih oke sih untuk saat ini gitu. Dan situsnya lebih banyak kan? Situsnya lebih banyak, betul. Situsnya lebih banyak. Oke. Terus kalau tentang media sosial ini yang tepat untuk berbisnis itu apa? Seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya? Kayak Instagram sih. Kalau menurutku ya, maksudnya karena Instagram pun udah ada Instagram Ads segala macam gitu loh. Ada fitur-fitur kayak Instagram Story, ada live segala macam. Jadi beberapa platform yang ada di media sosial itu keunggulannya diambil sama Instagram nih. Sama Instagram, betul. Kayak gitu. Dan sekarang yang kabar yang saya tahu Instagram juga kerja sama Facebook katanya ya? Iya, betul. Mulai dari fitur-fitur banyak kan sekarang tuh fitur-fitur Facebook Ads sama Instagram Ads juga sama kan? Sama, iya. Gitu. Jadi lebih gampang lah kalau betul dari banget. Instagram. Terus menurut kakak nih, sekarang kita beralih ke YouTube ini. YouTube saat ini merupakan ladang untuk berbisnis itu apakah benar? YouTube sebagai ladang berbisnis bisa. Bisa. Cuma mungkin kebanyakan youtuber sekarang adalah untuk dari awal mungkin dia tidak berpikiran untuk mencari profit. Oh gitu. Tapi mencari nama. Dari nama. Nah, dengan seiring jalan waktu baru sponsor iklan segala macam itu main ke dia. Oh iya. Gitu sebenarnya. Terus tentang ini yang dilakukan oleh pembisnis nih Kak. Untuk menarik perhatian konsumen di mana di media sosial itu bagaimana? Untuk menarik sebenarnya tergantung konten sih sebenarnya. Tergantung konten. Terkadang ada beberapa bisnis yang memang dia serius. Kak, kayak gini. Gimana caranya Kakak untuk menarik perhatian di media sosial? Instagram aja Kak. Konten. Sebenarnya konten Instagram sebenarnya kan tempat orang berbagi cerita ya. Iya. Maksudnya itu nggak cuma untuk bisnis itu loh. Untuk bisnis, orang-orang bahkan pribadi, akun pribadi lebih banyak daripada akun bisnis. Itu berbagi cerita. Nah, disampaikannya melalui konten. Semakin menarik kontennya, semakin menarik orang-orang untuk melihat gitu. Untuk melihatnya. Gitu, betul. Kalau sekarang nih kira-kira yang paling banyak sama masyarakat ini apa Kak? Konten-konten apa? Sebenarnya kontennya sama sih ya, kalau misalnya main Instagram ya, maksudnya tetap foto segala macam. Cuma kebanyakan orang-orang Instagramer bisa dibilang Instagramer karena mereka memberikan hal-hal kreatif di Instagram, kayak Instastory yang menarik, yang estetik segala macam kayak gitu. Lebih ke produk lah kan kira-kira. Lebih ke produk. Lebih ke produk. Lebih ke produk.
karena mereka tetap mau soft selling kan diri mereka sendiri gitu. Nah, Terus yang saya dengar kakak ini juga punya Essence namanya. Essence. Nah ini menurut kakak ini coba diceritakan sedikit tentang kronologi cara membangun Essence-nya kakak ini. Yang real aja kak, yang real. Real ya? Yang real. Essence itu kan sebenarnya creative agency ya. Itu dulu kebentuk sebenarnya pas di Jakarta. Jadi pas di Jakarta, dulu aku masih menjabat sebagai ketua himpunan. Terus aku mikir, ketika aku udah demisioner, ntar aku mau ngapain gitu ya. Kalau misalnya masih skripsian doang kan agak ngebosenin. Akhirnya aku pengen coba bikin bisnis tapi yang beda. Terus aku coba bikin creative agency. Karena aku lihat sekarang tuh industri 4.0 kan, Indonesia. Apalagi sekarang udah milenial, orang tetap menggunakan media sosial sebagai platform utama segala macam. Akhirnya aku bikin di situ. Gitu. Berarti creative agency. Itu dapat ide dari mana tuh kak? Idenya sebenarnya dari macet. Dari macet itu. Dari macet. Waktu itu kan di Jakarta macet tuh. Yeah. Jakarta macet, naik mobil itu pas macet nih ngapain ya? Pengen bikin apa ya? Bikin creative agency kali. Sebenarnya random sih. Random banget. Tiba-tiba pengen bikin creative agency ya udah. Oh iya. Berarti sebelum itu belum kepikiran kayak? Belum kepikiran. langsung. Sama sekali. Bener-bener langsung. Blok kepikiran pengen bikin tuh. Oh iya. Oh gitu. Berarti macet ada hikmahnya kak ya? Macet ada hikmahnya. Jakarta. Terus tujuan kakak ini untuk membuat Essence ini apa ya tujuannya? Sebenarnya tujuannya adalah yang pertama yang jelas cari duit sih. Cari duit tujuannya. Itu sebagai tujuan utama. Bisnis tapi yang lah, kedua, tujuannya. Tapi yang kedua sebenarnya adalah kita pengen ngembangin creative agency yang ada di Malang. Kita pengen meningkatkan hal-hal kreatif karena sebenarnya percaya atau enggak Malang itu merupakan kota yang cukup kreatif gitu loh. Lalu kita mencoba mengembangkan hal tersebut dengan menciptakan campaign. Yang Essence ini ya kak ya. Terus untuk Essence ini kakak pas awal-awal ini nyoba sendiri atau collab sama orang lain kak? Pas dulu aku pertama bikin bareng sama temanku. Jadi aku ajakin temanku namanya Jaki Baka. Ayo kita bikin Essence, kita bikin creative agency. Habis itu sebulan 2 bulan pertama kita masih ngubek-ngubek tuh, masih kesulitan gitu kan. Habis itu masuk bulan ketiga kita baru mulai in-nya, mulai lagi happeningnya banget. Itu bulan ketiga sampai sekarang. Nah, waktu itu kita pernah hiring 2 kali sih sebenarnya. Udah 2 kali hiring karena ternyata ini out of my expectation gitu loh. Dulu tuh sebenarnya pengen bikin cuma gara-gara biar kita nggak gabut. Jadi kita ada kerjaan. Cuma ternyata pas kita bikin, wah ini tracknya lumayan nih. Oh gitu. Kita kira ya diterusin. Diterusin aja. Berarti pas masa-masa skripsi atau gimana? Enggak ya? Masa-masa skripsi? Oh, masa-masa skripsi. Oh gitu. Berarti sudah berapa tahun kira-kira itu? Berapa tahun? Belum sampai setahun. Oh, baru berarti ya. 6 bulan ya. Oh, 6 bulan. Iya. Terus ini project apa aja kak yang dilakukan sama Essence? Essence pertama kali kita project sama Meet and Grill Malang. Meet and Grill, habis itu ada K-Fit itu kayak semacam independent Herbalife. Oh, Herbalife. Yang ketiga ada Sonja. Yang keempat ada BRWJ Apparel, itu clothingan lain. Habis itu ada Paradista Coffee. Paradista, oh ya. Itu kita bikin kantornya di lantai 2-nya gitu tuh. Oh, di lantai 2 sih. Lantai 2 kita bikin kantor di situ, Paradista. Habis itu kita collab sama Misetan juga. Misetan yang mana nih kak? Pusat. Oh, yang pusat. Yang pusat, yang utama. Yang pertama. Yang pusat, habis itu kita collab juga sama Pesan Kopi. Jadi Pesan Kopi mau ada acara. Pesan Kopi sebagai sponsor di acara Discover Festival. Nah dia minta tolong bikin video sponsor gitu. Wah. Tuh. Apalagi ya? Ada di Jakarta juga ada sih Mersis lapis legit. Dia lapis legit dari tahun 1990-an. Oh iya saya ngerti ya, lapis legit. Mersis sama apa lagi ya? Ada juga tapi dia bukan bisnis sih, dia lebih ke Instagram pribadi. Jadi dia seorang ibu rumah tangga. Dia pengen nunjukin ke orang-orang kalau misalnya jadi ibu rumah tangga bisa bekerja kan. Oh gitu. Dia bisa mencari uang dari jadi ibu rumah tangga. Nge-vlog kita atau gimana kak? Bisnisnya sebagai apa ya? Online shop sih sebenarnya. Online shop juga. Cuma lebih ke make up. Habis itu dia juga ngejelasin ke orang-orang, ke ibu-ibu yang ada di follower Instagramnya kalau misalnya kerja tuh nggak selalu melulu ke kantor. Gitu. Berarti dia buat video tentang bikin tutorial. Bikin motivasi segala macam kayak gitu. Kan tadi udah dijelasin sama kakak buahnya yang ikut itu gimana kok cara kakak untuk apa namanya?
untuk kok mau diajak kerjasama? Nah, Itu gimana Kak? karena let's say ada beberapa creative agency ada di Malang. Nah, Cuma nggak semua ternyata paham apa yang dilakukan oleh creative agency. gitu. Dulu aku sebelum bikin creative agency, aku nggak nanggung-nanggung, jadi aku bener-bener langsung belajar sama top creative agency yang ada di Jakarta. Dan creative agency itu sebenarnya pada dasarnya berbeda sama fotografer. Jadi kita nggak ada batasan postingan, kita nggak membatasi foto atau konten segala macam, video, desain kita nggak batasin. Iya. Jadi sebulan ya udah bebas, kayak gitu. Bebas. Dan kita fokus di branding strateginya. Baru brandingnya aja. Case-nya coba gini ya, coba coffee shop misalnya. Ada ratusan coffee shop yang ada di Malang. Lalu pembedanya apa? Nah, kita di sini membantu mereka untuk mencari pembedanya. Dan kita juga nggak batasin, maksimal 3. Setiap bisnis kita batasin 3. Karena itu kan branding kan, membedakan kan. Branding. Jadi kita harus membedakan maksimal 3 daripada ratusan yang itu. Oh gitu, berarti branding ini kayak seperti menaikkan nama Menaikkan, dari iya. tokonya tersebut ya. Betul. Oh gitu. Ini feedbacknya apa itu Kak tentang Essence ini? Feedback gimana nih buat essence apa? Iya, feedback sendiri buat actionnya. Sebenarnya apa ya feedbacknya? Ya nama sih, maksudnya alhamdulillah namanya juga udah mulai dikenal. Udah mulai dikenal lama. Banyak orang. Di Parah. beberapa kampus juga udah tahu essence lah, alhamdulillah. Terus ya link segala macam. Jadi nggak cuma profit ya yang kita dapat ya, link, nama segala macam. Baran udah sekitar 6 bulan yang lalu, 6 bulan. baru 6 bulan yang lalu ya. Sudah besar, udah alhamdulillah udah punya nama. Iya. Udah punya nama. Ini dukungannya ini dari siapa aja Kak? Action ini. Sebenarnya dukungannya ya yang jelas dari seluruh teman-teman sih, orang-orang yang kenal sama kita, yang support Essence sampai sekarang, keluarga juga, terus bahkan ada beberapa dosen di SIA yang tahu Essence gitu loh, dan dia mau bantu support lah istilahnya, support. motivasi segala macam. Gitu Support sih. dalam hal apa nih Kak? Motivasi sih sebenarnya, berikan motivasi, masukan segala macam. Oh lebih ke Ada beberapa dosen yang ada di SIA seperti itu. begitu. Terus gimana Kak? Kalau misalnya kan mesti kalau membuat perusahaan mesti ada kendalanya Kak ya. Itu kendalanya apa aja biasanya? Sebenarnya sama sih kayak organisasi kampus juga sebenarnya, struggle dinamika berorganisasi. SDM sih pasti ada masalah. Tapi tetap masalah itu akhirnya menjadi batu loncatan gitu loh cerita. Habis itu masalah klien segala macam. Jadi memang tidak semudah orang menutup lapak tangan ya. Gitu Gitu ya. ya. Ketika kita membuat bisnis, apalagi dalam waktu 6 bulan itu cukup lumayan rumit. Iya Karena kan? masih mencari jati diri sebenarnya kan, kayak gitu. Istilahnya masih baru banget. Masih baru banget. Masih baru banget. Masih baru banget. Iya. Apalagi kan yang kakak cerita tadi 3 bulan baru berjalan lancar. Iya, betul. 3 bulan baru berjalan lancar. Berarti sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya. Terus ini kan pasti banyak di Malang, kata kakak tadi kan banyak kayak konten kreatif kayak kakak itu cara mempertahankannya Essence ini sendiri gimana Kak? Sebenarnya kita punya prinsip sih. Prinsip. Apa itu Kak? Prinsipnya sebenarnya nggak tahu ya, bisa dibilang prinsip, bisa dibilang ideologi. Kayak Indonesia punya Pancasila, Iya. keluarga punya tata krama, ya kan. Kalau perusahaan Astra dia punya catur dharma namanya. Iya. Kalau di kita punya prinsipnya itu simpel, harga diri, image. Harga diri. Nah, kita memang membantu klien dalam mengembangkan bisnisnya dalam segi branding. Cuma kita punya image yang kuat itu loh. Jadi kalau kamu punya bisnis, kamu juga nggak perlu mikirin uang doang. Iya. Gitu. Jadi kamu jangan mikirin profitnya doang, tapi kamu harus melakukan hal yang di luar batas kamu. Atau enggak kamu terlihat seperti memohon-mohon gitu loh. Misalnya kamu punya standar di mana kamu bekerja. Kayak out of the box gitu. Out of the box. Kamu punya standar di mana kamu melakukan tugasmu dan kamu punya harga diri. Gitu. Wah gitu. Keren deh Kak. Keren. Berarti harga diri tetap nomor 1 Kak ya? Harga diri nomor 1. Soalnya kalau kamu terlihat untuk ya udah kamu cari profit banget. Bisnis kamu di mata orang ya udah kayak jatuhnya bisnis yang jadi dia bakalan ngikutin klien apapun yang klien mau. Oh gitu, Gitu. iya. Berarti yang saya tahu ini ada istilah, berarti biarpun mutiara itu ditaruh di lumpur tetap mutiara gitu Iya, ya? Iya, betul. gitu ya? Betul ya? Betul. Terus
karena udah berjalan dan sangat dikenal nggak? Ini untuk teman-teman, bagi teman-teman ini kira-kira apa nih mau motivasinya kakak untuk teman-teman anak-anak muda? Motivasi, sebenarnya motivasi banyak sih ya. Motivasi banyak. Karena, tapi yang aku lihat dalam kehidupan nyata ya, in real life, anak muda mungkin kurang-kurangin spend your time to play your gadget. Oh iya. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya itu bisa Kembangkan. dikembangkan segala macam. Jadi kalau misalnya untuk mengisi kekosongan, lebih baik sharing. Lebih baik ketemu orang, ngobrol nggak kenal jadi kenal. Itu kan links kan. Link. Akhirnya membuat diri kamu juga memiliki beberapa channel gitu loh. Iya. Dan coba deh berpikir menjadi orang yang orang berpikir gini, kita hidup cuma sebentar. Taruhlah umur orang Indonesia kalau sehat-sehat 80 tahunan. 80 kurang 80 bisa. tahunan kurang. Kapan kamu bisa beli mobil Lamborghini? Di umur berapa kamu bisa beli Lamborghini? Iya, gitu. Iya nggak? Maksudnya orang-orang luar sana yang kaya-kaya mungkin umur 20 tahunan udah jadi CEO segala macam gitu loh. Coba deh berpikir kalau hidup kita gini-gini aja sampai kapan? Kayak gitu. Jadi gitu Rek, motivasinya dari Kak Jody. Ada yang mau ditanyakan mungkin bisa komen di bawah ya, nanti kita sendiri yang anu. Oke, jadi ada satu lagi, ini game untuk Apa kakak. tuh? Game untuk kakak. Mana? Oke. Nah, ini ada 5 pertanyaan, jadi ada 2 kata yang harus salah satu dipilih. Oke. Yang pertama, YouTube atau Instagram? Instagram. Kamera atau HP? HP. Kuliah atau bisnis? Bisnis. Lebih baik tidur atau nongkrong? Nongkrong. Nah, Yang terakhir ini agak sensitif Kak. apa tuh? Cewek atau hobi? Hobi. Iya. Ya. Kenapa gitu Kak? Yang terakhir ini kan agak sensitif ya kok. Jadi Karena hobi bisa jadi peluang gitu loh, buat kembangin gitu. Cewek bisa datang ketika kamu telah mengembangkan peluang. oh gitu. Iya, gitu. Sama aja kayak misalnya kuliah atau bisnis. Kenapa aku ambil bisnis? Karena banyak orang-orang yang memang tidak kuliah tapi dia bisa jadi top bisnis dengan niat, dengan kreativitas gitu loh. Maksudnya, oke, kuliah sebagai standar kamu ya sarjana, selesai. Iya. Tapi what happen in the next day? Kalau misalnya ketika kamu lulus pun itu bukan menjadi sebuah jawaban kalau kamu bakal sukses. Iya. Gitu. Benar. Oke, paling. Berarti hobi dulu baru cewek. Iya. Ya udah Kak, cukup itu dari kami tentang stok ini. Ya, semoga kedepannya tambah lancar Kak. Amin. Oke, thank you ya. Ya. Jadi kami dari SCC ingin memberikan sesuatu yang spesial buat Kakak. Oke. Ini Kak. Oke. Waduh. Wah, ini Kak. Ini persembahan spesial dari SCC buat Kakak. Oke, thank you banyak kayak ini ya, masih Iya. ya. Masih boleh. Kasih.